Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Episode hari ini kita masih dengan tamu spesial kita. Jadi Mas Hafid. Mas Hafid ini punya beberapa cerita dan pengalaman pribadi ya. Nah, tapi masih sekitar kota B ya, kota B. Karena menurut ceritanya Mas Hafid ini juga masih orang Using ya. Ya turunan orang Using ya, jadi Mas Hafid ini orang Using, asli orang Banyuwangi. Jadi ya ini Cak Hendra ini merasa terhormat kedatangan tamu jauh-jauh dari Jawa bagian timur untuk datang ingin bersumbangsi menceritakan pengalaman-pengalamannya dia selama ya mungkin itu cerita lama tapi nggak pernah terungkap, sekarang mau diungkapkan. Jadi untuk buat buat pengalaman pribadi ini, buat cerita saja bahwasanya dimanapun daerahnya, dimanapun tempatnya, kita harus selalu menghargai dan menghormati adat istiadat setempat. Oke? Silakan Mas Hafid, mungkin mau bisa bercerita dari desanya yang dulu. Kalau desa ini di wilayah adat Usingnya ya, cuman bukan yang di desa K ini, cuman agak ke atas lagi. Sampai cerita. Ini lumayan lama sih aslinya ceritanya ini. Gak masalah, berapa tahun sih? Waktu kelas berapa ya? Masih SD kelas berapa? 4 mungkin. Oh, berarti Mas Hafid masih sekolah dasar, baru mau bercerita. Iya, soalnya ya. cerita di sana kan udah biasa lah. Kalau pengalaman sendiri waktu itu kan mudik lebaran. Waktu itu sudah H+ berapa itu masih belum pulang. Nah, di situ pada malam hari aku tuh keluar mau cari mama. Itu kalau nggak salah malam hari itu sekitar jam berapa? Jam 9:30 mungkin itu. Soalnya udah memang nggak ada orang sih di depan itu, makanya itu. Apakah memang perkampungan itu memang jarang orang, istilahnya orang-orang dulu itu jagongan, cangkruan. Jarang memang gitu. Oh, jadi memang kebiasaan dari kampung itu memang nggak ada yang jagongan. Nah itu keluar itu niatnya itu mau cari mama, soalnya mama itu waktu itu keluar mau beli apa gitu, nggak kembali lah. Saya di rumah itu kan sendiri cuman sama mbak sama saudara itu ya takut kan, namanya anak kecil dia nyari itu jam 9:30 kan keluar dari ya mama itu lah. Waktu itu kan suasana memang sepi banget, gak ada orang lah. Di situ juga gelap kan, nggak mungkin kalau ada orang sembunyi di yang istilahnya semak-semak situ kan banyak, nggak mungkin kan orang-orang sembunyi di situ buat nakut-nakutin doang, padahal ya memang nggak rame kan. Memang kampungnya penerangan jalan itu nggak ada, kurang ya? Nggak ada. Oh nggak ada? Bener-bener desa pelosok ya? Gelap. Nah di situ keluar, nah dari yang jalan raya utama itu yang nggak ada lampunya itu ada orang batuknya denger jelas kayak sampingan gini, bukan dari yang rumah-rumah itu, bukan, malah ini di kayak kebun-kebun. Nah kan nggak mungkin kalau ada orang di situ cuma nakutin aku buat. Iya sih. Nah habis itu aku gitu tok gitu. Nah habis itu lihat ke atas kan bukit gini kan, kebunannya bukit gini lah. Lihat ke atas ada kayak ya gitu kunti nama poci, tapi yang paling jelas sih kuntinya lah, pocinya cuman remung-remung aja. Itu jaraknya jauh juga. Jarak lihat mata ini melihat itu dari kejauhan apa sangat dekat dengan? Dari agak jauh, soalnya di bukit atas. Andaikan nggak ada bukit mungkin dekat, soalnya arah ke atas. Oh, gitulah. Di atas itu ada ya itu kunti, terus layang-layang gitu. Layang-layang? Ya kayak ya di pohon itu kayak pindah-pindah di pohon, satu pohon itu. Oh, tapi aku gini dulu masih kecil ya ngiranya apa sih gitu tuh.
kira tupeng ya, tapi ya putih-putih sih ya. Nah itu yang nggak wajar, nah nggak wajar sih. memang. Terus waktu besar ini, waktu Barusan ini. tahun berapa sih itu? Nah itu juga waktu ada acara di situ. Nah di dekat rumahnya Mbakku kan ada yang rumah kosong, itu penghuninya udah meninggal lama. Nah di situ itu ada tamu yang mau menghadiri acara tersebut pakai kendaraan sepeda motor. Cuman waktu di depan rumah itu sepeda motornya tidak rumah. Maksudnya ada acara Kawinan. Nikah, Gitu. resepsi ya. Nah, Gawe. waktu mau datang itu sepeda motornya mati di depan rumah itu. Habis itu dari rumah itu ada yang suruh mampir gitu loh, sini gitu. Oh, maksudnya pihak tuan rumah itu suruh manggil suruh mampir. No, yang rumah Mempersilakan. kosong itu. Ya, maksudnya rumah kosong itu seakan-akan kan ini Ya, tamu ada. kan nggak tahu ya. Mungkin mampir sini loh, padahal Iya, padahal nggak tahu kalau itu kosong. Ya kayak Oh. gitu. Nah, waktu di dalam Kenalan. Nah, waktu di dalam itu katanya kok rambutnya dikedepanin, habis itu kurus, ditanya sakit apa, nggak dijawab. Habis itu keluar dah, sepeda motornya kan udah bisa. Akhirnya ke tempat acara tersebut, habis itu orangnya cerita sama yang punya acara Yang itu. acara tuan rumah yang punya gawe. Nah, ngomong, aku tadi lo sepedaku mau pergi rumah sana, habis itu masuk di situ ada orang, tapi kok kurus sakit apa yo gitu. Itu perempuan apa? Perempuan. Oh, perempuan. Nah, orang yang punya gawe itu kaget. Rumah yang mana kan gitu. Yang itu dekat situ. Loh, itu nggak ada orangnya, udah meninggal lama ya. Langsung shock semua. Rawang disuruh mampir masuk. Masuk ke ruang tamu itu. Iya, Bener-bener rumah itu kelihatan nggak kosong. Bener-bener. iya. Kayak ada penghuninya, makanya itu. Aku kadang kalau mudik itu lewat situ kayak gitu aja. Tapi selalu lewat ya. Kalau Selalu pulang lewat. sebelum ke rumahnya Mas Hafid selalu lewat situ memang. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Sampai Kalau sekarang pun masih kosong. Kalau sekarang alhamdulillah ada yang nyewa sudah. Oh, dikontrakkan. Tapi dari penghuni yang kontrak nggak ada masalah. Nggak ada cerita-cerita di desa situ. Nggak ada sekarang. Ya mungkin ya sudah ya, Ya, sudah dibersihin. Nah, Tapi ya memang kejadian-kejadian ini banyak sih terjadi di manapun ya. Kalau sudah rumah itu sudah showroom, rata-rata kayak gitu, rata-rata. Cuman karena ketempatan di desa pelosok yang mungkin lebih hening, lebih tenang, ya itu untuk bangsa-bangsa seperti itu memang lebih nyaman. Lebih nyaman. terus yang selanjutnya itu ya itu baru-baru kemarin itu waktu mau turun ke kota, nah itu kan posisi jalan kan menurun terus tuh. Nah, nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya aku kan itu jam pakai berapa? Jam berapa? jam setengah 10. Kok mesti sekitar segituan ya nggak keluar? Soalnya kalau keluar waktu jam-jam kayak 7 sampai jam 8 kabut turun, jadinya nggak kelihatan pandangan. Oh, berarti desanya Mas Hafid ini daerah lereng gunung ya? Iya, Tepatnya daerah lereng Gunung Raung. No, lereng Gunung Ijen. Oh, lereng Gunung Ijen. Iya. Ya, pemirsa ini Mas Hafid ini bercerita desa kelahiran orang tuanya. Ternyata di kota B ini banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal, tapi terus dialami sama Mas Hafid. Ya. Jadi ya apa ya, tetaplah intinya kita itu berdampingan. Ya itu tadi contohnya kayak kejadian kayak gitu kan berarti kita berdampingan dengan alam. Dan memang sebenarnya dia tidak mengganggu sih, secara nggak langsung dia itu menampakkan kan, menunjukkan eksistensinya di situ. Jadi penampakan itu sebenarnya kita itu ya kadang namanya manusiawi ya,
itu pasti takut. Tapi kembali lagi, kita kan makhluk yang sempurna, jadi derajat kita lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Jadi istilahnya kita yakin akan sang pencipta, ya sudah lah. Anggap aja apa sih? Apesnya itu tadi ya yang itu baru-baru itu turun pakai lampu jauh sudah gini, dari jauh itu kayak sama-sama memang ya, mungkin kayak kesugesti atau apa, memang beneran itu tuh ada sosok memang, cuman nggak tak jelasin soalnya memang putih. Maksudnya itu sosok tanpa itu bentuk sama sekali. Tengah jalan apa di pinggir jalan? Di semak-semak, di pinggir Kok jalan. selalu ke semak-semak ya? Apa enggak? Biasanya kan langsung nampak langsung itu sosok yang soalnya gini, jalannya dari atas gini kan belok gini, nah semak-semaknya di depannya sini, jadinya tapi di situ nggak ada perkampungan juga? Nggak ada sama sekali. Setelah perjalanan itu berapa jam ke desanya Mas Abi? Dari kota ke, kalau kota ke desa ini 15 menit mungkin. 15 menit ya, lumayan jauh ya. Karena perjalanan 15 menit itu ya, kalaupun yang kita lewati itu keramaian mungkin nggak terasa. Nah, tapi kalau kita lewatnya itu kanan kiri itu beda, bukan tempat pemukiman. Nah, ya suasananya benar-benar soalnya di situ itu rumah-rumah itu jarang, kayak rumah di sini ada rumah lagi ke sini. Jauh radius radius. Jauh banget jadinya. Ya itu tadi. Tapi rata-rata di kota B itu memang kalau daerah desa itu jaraknya jauh. Iya. Rata-rata. Rata-rata jauh, soalnya orangnya itu suka ngumpulin tanah daripada rumah. Paham ya. Gitu. Iya sih, orang pedesaan itu lebih mengutamakan wirausaha. Jadi punya lahan, dia bertani, bercocok tanam gitu ya, atau berternak dan lain-lain. Jadinya ya ada pengalaman gitu ya, nggak kaget kembali lagi ke kotanya sih, kotanya kayak gitu udah ya udah memang kayak gini budaya sudah terbiasa. Jadi ya enggak ya wis lah, ya udah gitu aja bisa kayak ya memang tempatnya gitu. Kita kan berdampingan juga, kalau nggak usil mah ngapain kita yang repot gitu kan. Betul. Kalau dia usil baru tapi gitu. Ya memang kadang seperti itu, kalau memang benar-benar menampakkan wujud sosoknya, kalau memang positif ya auranya ya mungkin enggak lah. Tapi kalau yang ditakutkan itu menurut orang cerita auranya negatif, itu yang bahaya. Nah, itu yang membuat cilaka orang. Ya mungkin pengalaman Mas Hafid ini bisa buat pembelajaran bagi kita semua. Jadi apapun itu, dimanapun itu, tempat apapun itu, kita harus menghormati dan menghargai. Maksudnya gini, toto kromo, jadi etika kita, jaga sikap, unggah-ungguhnya seperti apa. Makhluk tak kasat mata itu pasti ada perbandingan, dan mungkin alamnya lebih luas dibandingkan dengan kita. Itu dulu. Jadi buat pembelajaran lah. Ini Cak Hendra juga semakin tambah semangat karena kita ulas terus hal-hal seperti ini. Karena apa? Kita itu orang pribumi, orang Nusantara yang harus melestarikan apa yang menjadi adat istiadat dari setiap daerah. Apalagi Jawa. Oke, cukup sekian dulu dari channel Cak Hendra Kuswan. Dari cerita-cerita ini bisa mungkin bermanfaat bagi semua khalayak. Adapun kata-kata atau cerita ini mungkin tidak berkenan di hati khalayak, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.